Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi jemaah para hadirin, sahabat dan kerabat yang ingin bergabung, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'budu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa alaikumussalam. Suyoko sahabat kerabat jamaah, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hadir nih kembali nih. Utari. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Insyaallah, amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan timbal balik kita sehat, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati ini mana? Insyaallah. Selamat bergabung Utari dan Mas Suyoko. Selamat bermuzakarah lagi kita di dalam tema apa itu hakikat ibadah, gitu. Ya, selamat bergabung lagi dari saudara kerabat dan jamaah Hafiz Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya sehat selalu, dipanjangkan umur, senantiasa dapat menyampaikan kebenaran kepada yang memerlukan. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi umat, karena itulah yang bisa kita berikan. Bagaimana kita ini bisa bermanfaat bagi umat. Jadilah kita seorang umat yang bermanfaat bagi umat lain, insyaallah. Mudah-mudahan. Hafiz Din, terima kasih atas doanya. Muncul lagi saudaraku Ridho Rahman, Imam Ridho Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon penjelasan Buya, bagaimana sesungguhnya hakikat ibadah langsung dan tidak langsung dalam kehidupan sehari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara mengenai ibadah itu sudah pasti tuntutannya adalah hakikat. Tuntutan ibadah adalah hakikat, yaitu marhalah muqarabah, yaitu perbuatan rohani. Nah, perbuatan rohani ini kita lihat dulu makomnya.
Kita lihat dulu makomnya. Ini makom sholat atau makom kehidupan sehari-hari. Dia ada perbedaan dan ada tajalli yang merubah makomnya. Nah gitu. Umpamanya ibadihi wa ibadullah. Kalau ibadihi itu ibadah diri. Tapi kalau ibadullah itu ibadah amaliyahnya. Ya, amaliyah dilengkapi dengan rukun dan syaratnya, syariatnya. Nah, itu ibadullah. Karena sudah beribadah ke tingkat asma. Nah, kalau ibadullah, ibadihi itu ibadah diri, ibadah kehidupan. Ya, ibadah kehidupan. Nah, ini ada makom-makomnya. Nah, ini ada makomnya. Jadi kalau kita umpamanya melaksanakan ibadah, contoh kita ambil makom sholat. Kalau makom sholat itu sudah pasti kita harus wajib mengetahui batasannya, mana batasan amaliyahnya dan mana batasan ruhaniyahnya. Karena kata amal dan ibadah ini memiliki sumber yang berbeda. Amaliyah marhalah fil jazadiyah, ini suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh jasad. Nah, sementara ibadah ini adalah marhalah muqarrabah, yaitu perbuatan ruhani. Nah, jadi kalau kita sudah tahu batasan tadi, itu pun mengerjakan ibadah itu, tajalli ibadahnya dengan tajalli amaliyahnya, ini beda dalam pelaksanaan. Ya, ini beda. Ada kewajiban amaliyah dan ada kewajiban ibadah atau di kewajiban jasmaniyah dengan ruhaniyah. Nah, ini kalau umpamanya di makom sholat. Tapi kalau dia di makom hayat, nah ini tidak boleh dibedakan, karena ini dia menjadi hayat, menjadi kehidupan, dan itu tidak boleh dibedakan. Ya. Nah, kalau umpamanya makom hayat, nah ini jasmaniyah ini adalah wujud dari ruhaniyah. Nah, ini di makom hayat, kodratnya adalah ilmu. Nah, jadi kita harus tahu batasannya. Kalau batasan makomnya menjadi pembahasan enggak diutamakan pembahasan makom, ini kaji akan sulit menempatkan pemahaman. Ya, contoh makomnya ilmu. Nah, makomnya ibadah, makomnya amaliyah. Nah, jadi kalau umpamanya hadirat dan kaum muslimin muslimat dan jamaah, kalau ingin bertanya, tetapkan makomnya dulu, sampaikan makomnya. Di makom sholatkah, di makom kehidupan atau hayatkah, atau di makom ilmu? Ini amal ibadah akan membahasakan beda. Nah, itu ya, membahasakan berbeda gitu. Jadi kalau di makom hayat, kodratnya ilmu. Jadi amal ibadah ini adalah batasan, ya. Tidak ada lagi batasan kalau dia di makom hayat. Nah gitu. Ya, Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Jadi amal ibadah. Apa amal memandang, apa ibadah itu yang memandang. Nah, kita beribadah memandang sesuatu yang melihat. Tapi kalau kita amaliyah, kita melihat. Terus yang kita lihat kita sampaikan kepada kodrat yang berhak, itu ibadah. Dan memelihara kodrat tersebut itu ibadah. Itu termasuk sudah ke ibadah yang berlanggengan dengan diri kita. Nah, beda kita membahas sholat. Nah, kalau sholat ini, kalau kita tidak tahu hakikatnya, ini batasan amaliyahnya, begitu putus batasan amaliyah, kedepannya itu sudah pelanggaran semua. Nah, jadi kalau akibat kita tidak mengerti ibadahnya, batasan ibadah, ini akan menjadi pelanggaran atau batal ibadah. Ibadah itu bisa batal, jemaah.
Batalnya apa? Apabila perbuatan hakikatnya tidak lagi bisa disaksikan bagi yang menjalankan. Ini akan batal, ibadahnya akan batal, amaliyahnya jalan terus. Kenapa? Fardu ain penyaksiannya itu sudah kosong. Dia tidak bisa menyaksikan apa yang ruku itu. Kenapa 3 kali dalam ayat yang sama putus pandangannya? Berarti putus ibadah, tinggal amaliyah, yaitu perbuatan baik yang dilakukan oleh jasad. Demikian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyam bergabung dari Patli nih, dari Patli Talu, Kecamatan Talamau, Pasaman. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Patli, selamat bergabung dalam rangka mengenal hakikat ibadah. Nah, berikut datang dari Nasir Muhammad. Nah, ya Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Insyaallah ikut menyimak. Alhamdulillah, silakan. Baik, lanjut dengan saudara kita Agus, ya. Ya, saudara kita Agus Pau, ya. Mohon bimbingan, terima kasih. Ya, amalkan apa yang doanya dapat terkabul, ya, dari Pulau Jawa, ya. Insyaallah, insyaallah Jawa Tengah, insyaallah, ya. Jadi kalau yang dikatakan doa, apa doa, ya, yang bisa terkabul itu, ya, doa seperti apa doanya yang cepat terkabul? Doa itu ada 3, ya. Pertama, bersifat amaliyah, dilakukan oleh jasad, namanya hajat. Hajat, ya. Hajat itu dilakukan perantara jasad. Perantara jasad, ya. Allahumma nusqa wa salamatan fiddin. Itu semua yang dikalamkan oleh jasad. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Nah, itu namanya hajat, yaitu sebuah permintaan, menunaikan permintaan. Nah, yang kedua, doa ini ada yang tidak pakai jasad, ya Mas Agus. Ada doa yang tidak pakai jasad, namanya munajat. Nah, munajat ini sering dilakukan di dalam ma'rifat zikir. Nah, di dalam tanpa suara, tanpa berhuruf. Nah, ini namanya munajat dengan bahasa rohani, niat disampaikan dengan bahasa rohani tanpa perantara jasad. Itu ibadah. Nah, namanya itu munajat, ya. Nah, yang ketiga, ada doa yang tidak dengan jasad, tidak dengan rohani, tapi dinamakan doa itu iradat. Iradat itu dilakukan oleh pandangan atau ilmu. Nah, kodratnya ilmu, ya. Nah, ini cukup tinggi, dan ini memang salah satu cara yang Allah suka. Bukan Allah tidak suka yang lain, tapi lebih dominan kepada martabat. Jadi kalau kita sudah bisa berdoa dengan pandangan, itu sudah bisa memiliki derajat. Artinya apa? Kita dengan kekuatan diri saksi, artinya jangan merasa kita yang berkata dan yang berbuat tidak boleh melakukan perbuatan dohir. Kita pandang apa yang kita inginkan, dan kita menyaksikan wujudnya, melihat apa yang kita inginkan. Nah, jadi bukan kita memohon dengan kodrat, tetapi memohon berdoa dengan pandangan. Ini tingkatnya iradat, ya. Ibadahnya namanya iradat, ya. Iradat itu kodratnya ilmu. Jadi kita memohon, nasta'in,
Nah ini wa iyyaka nasta'in, wa ia adalah qalbi, ya. Nah wa iyyaka dan menyempurnakan nur ta ibadah ain pandangan. Nah bagaimana kita menyempurnakan pandangan kita dengan pandangan nasta'in, maka kita menyaksikan wujud Allah, melihat apa yang kita perlihatkan dalam pandangannya. Hidup. Boleh kita memohon dengan pandangan, tapi kita harus punya kemampuan menyaksikan Allah, melihat apa yang kita perlihatkan. Nah ini makomnya iradat. Kalau iradat itu memang harus kita benar-benar belajar, benar-benar harus belajar dalam makom iradat tadi. Jadi kita betul-betul belajar sehingga kita bisa sampai kepadanya. Kenapa? Dalam hakikat yang berdoa, ya, sama dengan kita beribadah. Beribadah itu kan menyaksikan fardu ain. Nah berdoa juga seperti itu. Makanya sholat dan doa itu nggak bisa dipisahkan. Karena sholat dengan doa itu juga, kodrat doa itu sholat, ruhnya sholat doa. Nah gitu, ruhnya sholat itu doa. Jadi kita harus bisa, kalau kita memandang, maka janganlah merasa kita yang memandang, tapi wujud pandang memperlihatkan apa yang kita inginkan kepada wujudnya Allah, dan kita menyaksikan wujudnya melihat atau melihat apa yang kita perlihatkan. Nah ini namanya pensaksian. Tetap aja menyaksikan namanya. Nah itu doanya insya Allah bisa cepat. Memang tingkat tinggi, tetapi itu bisa cepat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dihayati, ya, bisa dipahami insya Allah. Baik, para hadirin juga, Tejo, Wahono. Nah, assalamualaikum Buya, izin menyimak. Insya Allah silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, bermanfaat. Baik, disusul datangnya kerabat dan sahabat serta jemaah yang dinamakan, yang bernama Am Kreator. Nah, Am Kreator ini saya bergabung Buya. Insya Allah masa kita baca Al-Fatihah, di mana letaknya keumatan dan di mana letak ketuhanan. Dalam baik insya Allah di dalam tajalli batin Fatihatun Nasyun, letak wujud daripada diri sifat Allah pada dohir kedirian keumatannya, pada kala di mana kita melenyapkan keumatan kita di kodrat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, sirat tersiratkan atau lenyapkan, ya, lazi sifat kemanusiaanmu, nah maka aku, an adalah batin, am yang terlihat, ta'ala adalah Tuhan, ihim berkodrat diri. Sirnakanlah kemanusiaanmu, maka aku adalah wujud batin yang terlihat, yang berkodrat Tuhan berupa diri. Nah ini, itu adalah wujud kezahiran atau batin Allah yang terlihat. Jadi an'am, ya. Nah mana keumatannya? Inilah batin yang menyaksikan, yaitu bi alaihimnya, itu bi batinnya, batin wujud batin Allah Tuhan, ihim berupa diri. Nah disinilah
kita menyaksikan bi alaihim, menyaksikan ta'alaihim. Nah inilah makanya dinamakan Al-Fatihah itu Fatihatun Nasun atau tajalli batin, bersifat Allah dari kodrat 3 pada sifat yaitu 7. Nah itu ya, jadi bukan 7 kali bersifat tetapi tajalli batin mengalami sifat. Nah itu makanya menyatulah akhir dari kata amin antara dua kodrat ta'alaihim dengan bi alaihim tadi. Nah begitu, mudah-mudahan bisa dipahami, yaitu am kreator, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Baik, nah dari sahabat dan kerabatku kembali datang, yaitu Kamil Asad. Nah insyaallah, assalamualaikum Buya, izin mengamalkan amin, insyaallah mudah-mudahan berkah untuk diamalkan. Kamil Adon silakan, Kamil Asad diamalkan, barakallah, karena semuanya adalah milik kita semua. Baik, selamat datang dan selamat bergabung Imam Priantoro. Alhamdulillah, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nyimak Buya tentang Buya dalam mudah-mudahan Buya dalam keadaan sakit, panjang kesehatan, panjang umur dan banyak rezeki. Amin. Insyaallah didoakan yang sama. Imam Priantoro, semoga juga ente keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah bukakan langkah kita, langkah kerohaniannya untuk menuju wujudnya dalam beribadah kepadanya. Insyaallah, mudah-mudahan. Selamat datang kepada Tiano, insyaallah ya. Selamat bergabung, izin Buya penjelasan praktek atau niat secara tajalli Rabbil Alamin. Nah gitu ya, tajalli Rabbil Alamin bukan lagi lillahi ta'ala. Makasih. Tajalli Rabbil Alamin yaitu aftarnya Allah, aftar atau sifat dohir bagi Allah dalam makom, yaitu zat dan nur dikatakan dengan Rabbani, ya, diri Rabbani. Jadi kalau kita sudah mendapatkan diri hakikat yang disebut diri Rabbani, maka inilah tajalli yang akan didirikan. Bagaimana kita mendirikan zat hamdunya, batin yang tersembunyi di dalam azali hati halus itu. Kalau zat hamdu atau batin hamdu itu dia naik dan bergerak meliputi sekalian alam, maka ini adalah nama sebuah wujud batin ketuhanan, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau kita berhasil alhamdu zat atau batin hamdu, ya, bertajalli naik kepada hayat nyawa, wujud dalam zat, hayat dalam nur, maka terjadilah kenaikan kehadiran batin Allah yang berwujud Rahmanir Rahim. Nah ini yang akan menjadi Rabbil Alamin, sembahan dari kalian sekalian alam. Artinya makanya Alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi barang siapa yang mampu dan punya pengalaman mendirikan batin yang ada di antara langit dan bumi. Nah ini batin yang ada di antara langit dan bumi atau wama bainuma. Nah ini bahkan terbertajali dalam bentuk zahir dan batin pada maujud. Ini yang akan menjadi Rabbil Alamin. Nah, Tuhan daripada sekalian alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Insyaallah kalau memang itu dinaikkan, didirikan, insyaallah.
maka kita akan menikmati hal-hal yang Allah janjikan di dalam kodrat ayat tersebut. Baik, jemaah yang berikut hadir adalah di sini kita melihat kodratnya sedulur, yang mana beliau ya alhamdulillah, waalaikumsalam sedulur, alhamdulillah sehat selalu, amin ya, amin, barakallah, amin, dengan doa mudah-mudahan sehat selalu dan sehat akhirat dunia akhirat selama-lamanya, amin ya Allah. Doanya alhamdulillah, mudah-mudahan ya dijabah Allah doanya, alhamdulillah insyaallah. Ya baik, Supiyanti Aco jamaah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guru, insyaallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat selalu, mohon barokahnya, amin, barakallah, mudah-mudahan kita diberkahi timbal balik. Kembali hadir yaitu Imam Asep Rahadi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendirikan diri hakikat agar bisa beribadah secara hakikat? Ya, diri hakikat itu apabila kita telah mengetahui dan mempelajari usul diri. Nah, kalau usul diri makomnya beda dengan asal diri. Nah, usul diri itu adalah diri awal, ya, diri awal. Nah, kalau kita sudah melihat diri awal, maka diri itu dipertahankan. Ya, diri awal bersifat hakikat. Nanti kalau dia sudah bertajali juga ke diri syariat, maka diri syariat ini juga akan bersifat hakikat. Kenapa bersifat hakikat? Karena dia adalah menjadi an'amnya Allah, yaitu wujud batin yang terlihat. Jadi kalau kita melihat keimanan kita kepada hakikat, ada dua, hakikat pada wujud, hakikat pada maujud. Nah, kalau kita sudah mampu menatap kedua-duanya, ini dua-duanya hakikat. Makanya ji'un, di saat dia kembali kepada kodrat batin, dia akan lenyap berstatus batin, ji'un, roh ji'un, inna lillahi wa inna ilaihi rohji'un. Dia akan kembali menjadi kodrat batin. Nah, itu maksudnya. Jadi tergantung kita makomnya mengamalkan untuk beribadah itu kodrat batin. Semuanya memang diri batin dalam alam batin. Itu pencapaiannya seperti itu. Insya Allah tergantung kita dalam memakai makom yang mana. Baik, insya Allah mudah-mudahan dipahami. Silakan nanti dilanjutkan pertanyaannya Imam Asep, insya Allah dari Sukabumi. Baik, untuk lanjut kepada Wiwit Sandra Diana. Ya, insya Allah izin nyantri ya Abah. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Insya Allah, insya Allah. Amin. Barakallah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan kepadanya adalah sesuai dengan kehendaknya, bukan perjuangan seseorang, tetapi jalannya harus ditepati sesuai yang dikehendaki. Amin, insyaallah. Baik jamaah, berikut para hadirin dan hadirat semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Berikutnya kita lihat kepada, nah gini dinamakan dengan juz alam, ya. Nah, juz mami. Apa ini juz mami? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Minta penjelasan
yaitu pencerahan tentang alhamdulillah dan lillah. Nah, sekian buat masa ini. Iya, alhamdulillah adalah suatu batin Allah, ya. Nah, makanya alhamdulillah adalah sebuah batin yang tidak bersekutu dengan langit dan bumi. Nah, kenapa? Karena alhamdulillah adalah batin derajat yang paling tinggi, yang batin yang sangat kuat di dalam qalbi atau hati halus kita. Ya, makanya kalau batin itu naik, semua alam ini akan bertaubat kepadanya. Alhamdulillah berjalan, Rabbi menguasai. Amin adalah aku, atau dikatakan amin ini dalam bahasa tasawuf aku, ya, aku. Jadi begitu dia menguasai kita, maka tobatlah seluruh alam. Apa tobatnya? Rabbana lakal hamdu. Nah, benar enggak? Min usamawati wa milu ar. Nah, benar enggak? Jadi ini dia berusahalah kita mendirikan batin Allah yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, sehingga menjadi uluhiyah seluruh batin yang ada dalam diri, sehingga alam akan tafakur wala tafarakula bismillah. Nah, mudah-mudahan selalu dihadirkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang mengamalkan ini akan tinggi selalu derajatnya dan akan dilindungi oleh sekalian alam dimanapun dia berada, insyaallah, amin. Baik, jamaah, berikutnya kepada saudaraku, yaitu Jack ini kalau tidak salah saya. Nah, insyaallah ya, saudaraku Jack, ya gitu ya. Nah, juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menyimak dulu, insyaallah mudah-mudahan akan selalu memberkahi kepada kita perjalanan kaji ini. Ya, berikut menyusul lagi, ya, di sini adalah ridho rahman, apa yang dipandang mohon dicontohkan, ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan ridho rahman kita akan selalu dalam masa pandang, ya, dipandang mohon dicontohkan. Jadi memandang sesuatu, memandang itu berbeda dengan melihat. Kalau dalam hakikat kita ini melihat, tetapi yang kita memandang sesuatu yang melihat. Nah, ini yang dikatakan. Jadi kalau kita melihat berarti ada sesuatu yang kita pandang melihat. Nah, kita pandang ini adalah yang bukan kita lihat. Memandang dengan melihat itu beda. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kalau memandang itu bukan melihat. Jadi kalau kita merasakan wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah ada di dalam dirimu, kenapa tidak engkau perhatikan? Nah, ini tajalinya. Apabila kita melihat dalam masa basyar, tetapi batin kita memandang kepada kekotaratan ainul basir, yaitu menyampaikan apa yang kita lihat kepada sesuatu yang kita pandang yang ada di dalam diri. Nah, begitu, insyaallah. Baik, nah begitu, ya. Baik, berikut selamat bergabung, ya. Nah, selamat bergabung kepada saudaraku Nasalurman, ya. Nah, gitu, ya. Sabirman, insyaallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dulu. Insyaallah, alhamdulillah bergabung kita di dalam pencerahan tentang ibadah, gitu, ya, tentang pencerahan ibadah. Imam Asep. Nah, Rahadi, mohon pencerahanmu, ya, tentang hakikat dari tasbih subhanallah.
Nah, hakikat tasbih subhanallah. Hakikat tasbih subhanallah lebur ayat dalam nur kepada zat lebur ke dalam rasa aras. Nah, disitulah ayat lebur kembali menjadi nur. Nur akan membakar hadas yang ada di sekitarnya. Itu marifatnya. Insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu. Baik, berikutnya kepada saudaraku juga ya. Di sini benar-benar kita mengimani apa kodrat yang bertajalli pada diri kita ya, yaitu sebuah wujud sebuah wujud kepada diri kita insyaallah. Baik, kita akan lihat kembali saudari kita Neni Handriani. Assalamualaikum, izin menyimak Buya. Waalaikumsalam, silakan menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, berikut kepada nah di sini ada top load ya. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana orang yang sudah tahu hakikatnya, nah seterusnya ditinggalkan. Nah, kita kalau dia tahu hakikat berarti kita tidak paham dia sudah meninggalkan hakikat, karena hakikat itu bisa dilakukan tanpa tempat. Nah, contoh hakikat ini asal kita lakukan apabila memang suatu keadaan yang tidak bisa ditunaikan dengan syariat. Nah gitu. Kalau sudah tidak mampu ditunaikan dengan syariat atau sesuatu nuzuk atau berhalangan, disinilah fungsi hakikat. Yang kedua, hakikat itu pada prinsipnya adalah sir atau rasa. Dan itu bisa ditunaikannya dimanapun. Jadi kita tidak tahu, orang tahu hakikat tapi dia melakukan syariat, itu tidak mungkin bisa kita perlihatkan kita lihat dia dari makom syariat. Orang hakikat itu adalah orang yang bisa menjalankan kodrat kedua setelah syariat. Kalau jasmani melakukan, dia bisa lakukan dengan rohani. Nah, kita tidak tahu nih dia apa bisa melakukan atau tidak. Mungkin dengan satu alasan. Tapi kalau alasannya itu tidak benar, nah mungkin hakikatnya itu juga tidak benar. Tapi kalau hakikat yang benar, itu dia pasti menjalankan alasannya dan diterima oleh Allah. Begitu taksud, insyaallah. Baik, dilanjut kepada Eman ngantuk. Nah, selamat lagi hadirnya. Insyaallah mudah-mudahan dalam pensaksian dan bersaksi. Kalau dalam ibadah hanya menyaksikan yang ibadah menurut jalannya, bagaimana itu Bu ya? Iya, Eman ngantuk. Jadi macam ini. Kalau contohnya Sholat itu adalah alam saksi, fardu ain. Nah, apabila kita bisa menyaksikan seluruhnya, tentunya bukan hanya dalam pandangan, tetapi dalam kodrat juga begitu. Dalam kodrat juga, ya. Kita harus tahu kodrat sholat, menyaksikan kodrat sholat dan menyaksikan perbuatan wujud dalam sholat tadi. Jadi kalau pensaksian ini memang nyata, fardu ain, fardu wajib ain menyaksikan, ini yang dikatakan khusyuk. Kalau kita menyaksikan sama kayak kita melihat sesuatu wujud, itu tidak bisa kita melihat siapa yang melihat. Karena kekusukan dari pandangan tidak melihat Allah siapa yang memandang, tapi Allah melihat kodrat pandangan. Ya, itu yang dikatakan ainun sabitah. Kodrat diri manusia ainun sabitah ini adalah alam pandang atau kodrat pandang atau diri pandang. Makanya kita bisa memandang depan, muka, belakang, atas, bawah, apa yang ada di sekitar kita.
karena diri kita memang kodratnya adalah ainun sabita atau diri yang memandang. Nah gitu. Jadi kita harus benar-benar mempelajari hakikat dari kodrat diri itu, insya Allah, mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah pada jemaah sekalian, silakan menuliskan tulisan-tulisannya, insya Allah. Dek, halo, insyaallah. Ya baik, dilanjut jemaah, insyaallah ya, dilanjut. Alhamdulillah. Jadi dengan melakukan suatu kodrat pandang, nah ini kita harus benar-benar mentajalikan pandangan itu, artinya hanya kodratnya sendirilah yang mampu menghadap dan menyembahnya. Jadi dengan ini kita menjalankan kodrat pandangan itu betul-betul harus mengetahui dan jangan melihat siapa yang memandang, tapi majukanlah pandangan itu seutuhnya. Ini yang dikatakan ainun sabitah. Jadi seutuh-utuhnya kita lakukan. Begitu jamaah. Jadi lakukan pandangan ini sejelas-jelasnya. Alhamdulillah. Begitu. Baik. Waalaikumsalam terhadap Nuraini ya. Nuraini. Selamat bergabung. Wassalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bagaimana dikatakan hakikat duduk dalam kulimah? Terima kasih. Insyaallah. Waalaikumsalam. Jadi hakikat dari duduk dalam kulimah itu adalah duduk dalam kodrat. Ya, lebur kalimah wujud kulimah. Nah, yang dikatakan wujud kulimah itu kaulinya, kauli dari ayat itu atau kodrat dari ayat itu. Ya. Nah, contoh zikir subhanallah, subhanallah. Kalaulah nur kasiyah ayat ini lebur dari nurnya ayat ini, maka dia akan mendatangkan zat yang bisa merasakan. Itu namanya kulimah. Jadi kulimah ini adalah kodrat dari ayat. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi kalau kita sudah kenal kodrat ayatnya, kita bisa masuk dan duduk di dalam kodrat tersebut. Begitu, insya Allah. Baik, pada saudara dan jamaahku atau saudara Kabat Suyoko, alhamdulillah. Terima kasih Buya atas penjelasannya tentang ainun sabita. Nah iya, insya Allah. Dari Dede, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Yang kedua dari Jack. Nah, apa bisa suluk mandiri tanpa talqin Buya? Nah, jadi begini, suluk atau yang penting kalau talqin ini adalah salah satu munajat ya, munajat keafdolan. Ya, munajat keafdolan yaitu talqin, afdol dan wajar dan beradab. Nah itu aja. Tapi kalau kebenaran semuanya itu kalau dikembalikan ke wujud ibadah, asal kita tahu apa makna kelambu yang dimaksud ya,
suluk, kelambu suluk. Apa iya manusia masuk ke lambu? Apa kodrat yang masuk dan apa kelambu itu kodratnya? Itu yang penting. Dan apa hakikat dari keduanya? Nah, jadi kalau kita paham batinul batin, mana alam batin di diri batin dalam alam batin. Nah, ini yang masuk ke lambu. Ini yang dikatakan suluk. Ya. Jadi kalau untuk mendapatkan hakikat itu, memang kalau dilihat syariatnya memang berbentuk kelambu, tapi hakikatnya itu adalah batinul batin. Jadi kalau kita sudah mengerti siapa yang masuk, kemana kita masuk, insya Allah soal talqin itu hanya dilakukan untuk kepantasan dan hak. Itu sebuah adab, boleh dilakukan. Boleh juga kalau kita sendiri yang mentalkin rohani kita juga bisa. Gitu, insya Allah. Tetapi kalau ada mursidnya, ya boleh talkinlah dengan mursidnya. Mudah-mudahan berkah, insya Allah. Karena kalau ibadah ini syahadah langsung kepada Allah, yang tidak langsung adalah adab. Ya, kalau tidak langsung kita berarti melakukan adab-adab cara yang lain. Baik, mudah-mudahan mempaham, Jack. Nah, baik, yang kedua adalah selamat kepada jamaah atau para hadirin yang mana penjelasan hakikat ini mudah-mudahan bermanfaat. Di sini ada Asep Gerahadi kembali mempertanyakan penjelasan, yaitu yang dimaksud dengan ikimis sholat li zikri, zikir sesudah sholat fardu. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud li zikri kalau dalam surat Taha 14 itu berarti di akhirnya li zikri, ikimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Yang didirikan, ya, yang didirikan begitu dari azan sampai salam. Apabila kita disuruh berzikir, berarti ikimis sholatan li zikri, yang didirikan ini itu yang dizikirkan. Apa yang dizikirkan? Disucikan kembali. Nah, kita melihat dan memandang kembali siapa yang mendengar azan, siapa yang didirikan di iqamat sampai kepada salam, perjalanan itu yang disucikan lagi. Gitu. Itu yang disucikan lagi. Itu yang dikatakan dengan li zikri. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Berikut jamaah, ada adalah Arjuna Huta Barat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya belajar memandang daripada saat sholat ini saya pakai. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat saya memandang ke dalam seluruh tubuh saya seperti kesemutan. Ya. Ini mengenai rasa. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam alam pandang, jadi alam pandangnya begini, Arjuna Huta Barat. Jangan kita dulu membuka mata sebelum masuk ke alam pandang. Apakah alam tempat kita berpijak ini sudah memenuhi syarat sebagai alam pandang, yaitu alam batin yang berdiri, sudahkah berkodrat diri batin? Nah, kalau sudah berarti kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini dia. Apakah sudah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sudahkah kita berdiri pada alam kabir yang sila betul-betul menjadi tempat kita berdiri? Nah, satu.
Kalau dalam pensaksian mata batin kita dalam sholat, alam saksi tadi kita merasakan kesemutan, itu adalah gejolak hadas. Gejolak hadas atau dikatakan bercampurnya kodrat, masih ada kemanusiaan yang harusnya dinapiskan, terbawa dia ke dalam, atau berdiri pandangan dalam pandangan. Ini akan membawa getaran, gitu, teguran atau getaran. Masih terbawa sedikit pandangan lain, tidak mutlak memandang kepada wujud yang luput dalam wujud, sehingga maujud adalah suatu kodrat yang nyata. Ini tidak tersampaikan. Umpamanya jasad menghadap Ka'bah, bernapis jasad, bernapis Ka'bah, berdiri ruhaniyah terwujud dalam Baitullah. Ini tidak terjadi atau kurang rapi, makanya diarahkan ke maghrib itu karena berhadapan Ka'bah dengan jasad pada kodrat mati. Kalau Ka'bah itu kodratnya semen, ya kan? Nah, ini ada jasad. Karena ini ibadah, maka harus dinapiskan, ya, dan yang nyata, dan didirikan yang hakikat. Apa berdirinya ruhaniyah di dalam Baitullah. Nah, ini Baitullahnya. Jadi jangan salah pasang. Begitu. Jadi inilah dikatakan alam pensaksian nanti, bagaimana menapis ibatkan, gitu. Baik. Lanjut kepada saudaraku Riana Aulia. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Nih, saat takbir pertama apakah mensaksikan Allah itu sendiri atau mengetahui yang sebenarnya, yang kebesarannya? Takbir pertama itu adalah ihram, sahadah ahad. Di situ telah berdiri sebuah wujud, ya, berdiri sebuah wujud yang mana wujud ini akan bertajalli al-fatihah, fatihatun nasun kepadanya, baru dia berdiri menjadi diri sifat. Nah, diri sifat inilah terbentuknya nanti di alam al-fatihah, mana bi alaihim dan ta'alaihim yang saling menghadap dan menyembah tadi. Jadi bukan di berdiri tadi adalah ketunggalannya yang didirikan, yang akan nanti dihadapi oleh di sifat al-fatihah, gitu. Jadi itu yang berdiri itu adalah ketunggalannya, ya. Makanya Allahu. Nah, kalau disolatkan Allahu, kalau dizikirhu Allah, kalau solat Allahu, Allah itu adalah aku. Nah, ini ketunggalannya, ya. Akbar itu adalah batin yang bergerak, wujud yang bergerak. Allahu Akbar, ya. Disinilah tangan benar-benar memasukkan kepada markubah atau Baitullah tadi. Setelah dia hadir, dimasukkan ke dalam Baitullah. Ini kehadirannya. Nanti barulah berdiri Al-Fatihah sebagai alam tajalli sifat. Di situ baru ketahuan umat dan Tuhannya, mana yang menyembah dan mana yang disembah di dalam kodrat Al-Fatihah. Baik, mudah-mudahan Baina Aulia bisa mengerti dan paham. Yang berikutnya adalah kembali ke Eman Ngantuk. Tanya lagi nih Buya, saat takbir pertama apakah manusia, ya, apakah manusia mensaksikan Allah itu? Tadi sudah dijawab tadi, insyaallah, ya, sudah dijawab. Dan takbir pertama itu adalah ihram, itu diri rahasia, ram itu wujudnya satu, itulah sahadat ahad. Nah, disitulah abtarnya, ya, kodratnya, zahirnya Allah, maujudnya abtar, nah, atau ta'ala kalau dalam bahasa kita, bahasa apa ibadahnya ta'ala.
Nah, nanti barulah ba'dal itu masuklah diri batin yang bertajalli dari Al-Fatihah. Nah, itu barulah dia disembah oleh jumlah rakaat atau yang kodrat rakaat yang ada sebagai alam, dan dirinya menghadap Tuhan, jasadnya disembah oleh alam. Ini tajallinya seperti itu. Baik, mudah-mudahan Eman ngantuk bisa paham. Lanjut, alhamdulillah selamat bergabung Ananda ya, Abdul Anas Badrun. Assalamualaikum Ayang. Bertanya, ketika kita sholat dari ihsan ya, dari ihsan menutup diri zahir, status zahir menjadi zahiru Rabbi, sementara diri batin menjadi batinul abi. Mohon pencerahan ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kalau kita membahas takbir tadi, itu memang makom takbir itu sangat banyak, bisa berjumlah 7 derajat, 7 kodrat dan 7 nilai. Nah, salah satunya seperti itu tadi ya, yang mana dohir kembali kepada insan dan diri batin kembali kepada ihsan. Tapi kalau di dalam tajallinya nanti akan terjadi zahiru Rabbi. Nah, ini zahir yang akan masuk ke dalam keinsanan. Nah, inilah insan yang akan masuk ke dalam keinsanannya, zahiru Rabbi, sehingga ihsan batinul abi, diri yang menyaksikan kodrat jasad zahiru Rabbi tadi, menjalankan rakaitu muni usoli, yaitu menjalankan gerakan hakikat, karena di dalam gerakan itu ada doa ya, dan inilah menandakan ada Tuhan dan ada umat di antara kodrat zahir Rabbi dan batinul abdi berkomunikasi dalam kaulinya rakaat. Jadi kalau tahu isi rakaat ini adalah sebuah hubungan doa, maka inilah yang membawa kekhusyukan kita kepada Allah. Tapi kalau kita belum mampu melihat kodrat dari rakaat tadi, maka akan mengalami kerugian di dalam menjalankannya. Kenapa? Sholat itu menyaksikan kodratnya yang ada di dalam ayat disebut dengan kauli. Ya, maka syarat sah sholat itu 3, fikli, kauli, kolbi. Nah gitu ya. Jadi fikli siapa yang berbuat, kauli apa wujud yang dibaca, dan kolbi mana diri yang menjadi as-sajadahnya atau kolbinya Allah tadi, tempat dia berpijak. Baik, insyaallah dari Ahmad. Jadi assalamualaikum, mau tanya ya, apakah memotong kuku itu? Nah, insyaallah hal yang tidak berurat, tidak berdarah itu memang tidak boleh melebihi daripada kenyamanan kita, karena berpengaruh kepada hilangnya rasa dan anazir kepada Allah, seperti rambut dan kuku. Ya, itu pengaruhnya seperti itu aja, insyaallah, mudah-mudahan. Dan berikut kepada di sini ada Ahmad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya. Nah, itu bagaimana merasakan bagaimana yang dikatakan mati sebelum mati. Nah, ini yang dikatakan qabla mutu anta mutu ya. Merasakan mati sebelum mati. Artinya apa? Qabla itu adalah kejadian. Ini yang diputuskan oleh ma'rifat kita. Apa yang kita buang dan di mana letaknya mati dan ditaruh di mana mati itu. Ya. Dan mutu, mati ya. Jadi anta mutu. Jadi kalau memang tajalli qabla mutu ini tidak pas penjalanannya, makanya rasa anta mutu itu tidak terjadi. Ya, yang ada itu pura-pura mati jadinya. Nah gitu, kalau tidak memahami kodrat yang cara penjalanan tajallinya.
Nah, itu harus betul-betul dipelajari, insya Allah. Baik, berikutnya mudah-mudahan dipahami tadi. Baik, berikutnya kepada selamat bergabung kepada Akad Sul ya 969. Di sini ditanyakan dia sabar ataupun barang yang ini hewan adalah sah. Jadi maksudnya menggunakan cincin ya atau yang berasal dari tulang dan hewan itu nih. Sebetulnya secara amalia kalau hal yang bersifat keindahan itu dan kamu nyaman di dalam menjalankan, Allah itu tidak akan melarang kamu dalam kenyamanan apabila dia tidak melanggar hakikat. Insya Allah kalau tidak ada pelanggaran hakikat, fikih tidak bisa mengatur kenyamanan umat. Nah gitu insya Allah. Baik, kembali kepada Rudi Rustandi. Nah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya berdoa agar tidak bersekutu dengan Allah dan doa hajat yang disampaikan dapat diterima. Nah ini tadi sudah diterangkan, yaitu dengan tajalli pandang, ya. Dengan tajalli pandang disebut dengan nasta'in. Jadi kalau kita bisa menghadirkan pandangan atau menghadirkan suatu permintaan dengan pandangan, maka ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan sampai kepada Allah. Insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, berikutnya adalah dari saudara Hafizdan. Nah Hafizdin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita melihat kita sholat dalam mimpi, apakah itu diri hakikat? Iya, insya Allah. Kalau mimpinya adalah ibadah, itu namanya surah. Surah itu adalah mimpi atau petunjuk yang didatangkan dan saatnya kamu mentajalikan batinmu atau berhubungan batin dengannya. Salahu ro'im. Nah itu suatu bahasa dan peringatan. Alhamdulillah. Berikut kepada saudara Muhammad Sakit nih jamaah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir nyimak, semoga sehat dan selalu ya. Amin. Silakan, mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah kembali kepada Eman ngantuk. Nah, tanya lagi Buya, saat ruku apakah Allah memandang diri ke hambanya? Jadi sholat itu adalah penyaksian yang kita saksikan perbuatan aftar pusat nyata bagi Allah dengan ba'dal hakikat Allah yang tidak nyata. Perbuatan zahir aftarnya dengan zahir dengan batin abdalnya. Jadi kalau dikatakan ruku ini adalah sebuah perbuatan, ya, sebuah perbuatan tahmid, ya, tahmid mengulang ayat yang sama 3 kali, tetapi kodratnya tidak sama. Nah, tahmid pertama itu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kodratnya itu beda dengan kedua dengan ketiga. Kasah wa kasasah. Kasah seseorang memperlihatkan sifat kelalaiannya kepada Allah. Ya Allah, subhana rabbika azimi wa bihamdi, suci diriku dari sifat kelalaianku. Itu makna, bukan ayat yang ditambah. Yang kedua, wakasah, itu adalah seseorang mensucikan dirinya dari sifat mempersekutukan Allah. Yang ketiga, wakasasah. Nah, wakasasah ini adalah seseorang mensucikan dirinya dari sifat yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nah ini, dan yang pengakuan kesalahannya dan mohon kesuciannya ini yang didengar oleh Allah. Sami Allah, aku dengar. Hayuliman hamidah, dan aku dengar dan aku saksikan itu. Nah jadi hati-hati, ruku itu adalah panggilan ibadah. Kalau Al-Quran mengatakan ruku dan sujudlah kamu,
Tapi tidak dikatakan berdiri dan duduk karena makomnya ilmu, harus dipahami. Kalau ruku dan sujud makomnya ibadah. Alhamdulillah dari bergabung yaitu Tahir. Nah gitu ya, Tahir. Assalamualaikum Buya, ikut menyimak semoga insyaallah. Waalaikumsalam, silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Ada juga di sini kembali ada Wildan Imam. Nah Wildan, assalamualaikum. Mau tanya Buya, mohon penjelasannya tentang wujud dan maujud. Nah gitu. Dikatakan wujud dan maujud atau titik tiga dalam huruf sin itu, di huruf sin tadi ada wujud. Wujudnya, maujudnya itu titik tiga, tapi titik itu kodratnya satu. Ya, nah kalau kita bisa melihat wujud ada, wujud dia berkodrat, dan maujud dan dia berbentuk. Nah itu. Wujud ada, wujud berkodrat, maujud dia berupa, ya berupa. Nah ini juga harus paham. Jadi kalau dibawakan ke kaji pemahaman hakikat diri, wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani, maka maujudlah Adam pada nurani. Nah gitu ya, nurani, rohani dan rabbani. Nah ini katakan wujud maujud, tetapi itu juga sama namanya wujud satu. Nah gitu ya, satu dia tiga dibilang satu. Jadi kalau ada titik tiga, bagaimana kita mengatakan titik nomor satu, nomor dua, nomor tiga? Tapi kita harus tahu isi daripada titik tersebut, insya Allah. Berikut dari saudaraku Awengku Awang, ya. Nah, Awangku Awang. Assalamualaikum Buya, terima kasih pengkongsiannya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Ya, mungkin mudah berkah insya Allah. Ya, berikut kepada Nur Azizan. Assalamualaikum Buya, izin bertanya bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk. Nah bisa khusyuk. Sholat itu khusyuk itu ada syaratnya 4. Ya, 4 syarat khusyuk itu. Pertama iman. Apa yang dikatakan iman? Yang dikatakan iman bukan imannya tidak kuat, tapi yang dikatakan iman apa yang diimani dikala berdiri. Ya, ini apa yang kita imani? Kenapa kita bisa berdiri? Yang berdiri yang apanya ini? Yang kedua ada yang diimani dikala ruku. Yang ketiga, nah itu dinamakan imannya adalah Islam. Yang pertama kodratnya iman, artinya mengimani sesuatu yang ada di dalam gerakan tadi atau ayat. Nah yang kedua Islam. Islam ini bukan agamanya, Islam ini din. Din itu bisa dal alif nun. Dal memperjalankan alif Allah nun hayat. Bagaimana memperjalankan hayatnya kepada Tuhan kembali, bagaimana memperjalankan hayatnya kepada Dia. Nah ini gerakan bagaimana memperjalankan diri, sama itu Islam yang kedua. Nah yang ketiga ini kita harus bisa dikatakan berkodrat. Nah gitu ya, berkodrat atau berkauli. Nah berkauli itu. Jadi kalau apa yang dikatakan kauli itu, kita bisa melihat apa yang kita baca. Jadi kalau kita tidak bisa lagi memandang apa yang kita baca, tinggal ayat. Nah dalam sholat ayat harus lebur menjadi kauli. Nah kauli atau dikatakan munajat, nah, atau kauli. Jadi tidak dibaca lagi wujud tulisannya, tapi sudah membaca kodrat yang ada di dalam tulisan itu. Nah, yang keempat adalah ma'rifat. Ma'rifat bukan melihat di dalam sholat, tetapi menyampaikan kodrat itu dengan berbisik. Sudah tahu nggak kita berbisik ke siapa?
Nah ini wayatalatop, bagaimana menyampaikan dengan lemah lembut. Nah itu harus dikaji, ya. Jadi harus dikaji yang 4 perkara tadi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baik, berikut kepada saudara kita yaitu Sungkal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya lagi menyimak Buya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah, ya, mudah-mudahan berkah. Yang berikut, alhamdulillah selamat bergabung kepada Turi Aman, apa nih, Turia, ya benar, ya. Nah, mudah-mudahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dan mengamalkan apa yang disampaikan Buya. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan juga kembali kepada Ahmad, mau tanya lagi Buya, apa ini yang dikatakan Bani Israel? Nah itu adalah suatu hikayat, ya, suatu kodrat. Bani itu batin itu aku, ya. Nah itu adalah perbuatan batinku. Ini percontohan yang dilakukan oleh batin Allah dalam kodrat keimanan. Itu yang dimaksudnya. Apapun yang dilakukan Allah adalah isyarat atau petunjuk buat kita. Baik, berikut kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah, untuk melakukan apa hakikat dari semuanya itu adalah perjalanan tajalli kodratnya. Asal kita memahami hakikat dari sebuah ibadah, maka kita sudah mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Kenapa? Allah hanya berjanji kepada orang yang bisa mendapatkan. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita gagal mendapatkan hakikat dari perbuatan syariat, ini janji Allah tidak akan terjadi pada kita. Ya, janji Allah tidak akan terjadi kepada orang yang tidak beruntung di dalam sholatnya. Ya, tidak dia mendapatkan nilai hakikat gitu dari apa yang diperintahkan dalam kemenangan. Kalau hanya menjalankan dengan jasad, itu Allah tidak meridhoi perbuatan ibadah dengan jasad, tapi lakukanlah dengan amaliyah, dan itu ada batasannya. Tetapi kalau ibadah marhalah muqarabah, dan ini perbuatan ruhani, dan ruhani ini harus bergerak, ya, jangan nanti jasad bergerak rohaninya enggak bergerak. Gitu, insyaallah paham. Baik, Imanur, nah selamat datang bergabung semuanya insyaallah pada Imanur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, apakah dalam sholat pada kodrat yang berdiri sama dengan ruku, sujud dan duduk? Nah, ya. Jadi dalam tajalli ra'aiti muni usolli, solatlah kamu seperti aku solat, melihat aku solat, kata Rasulullah. Ini adalah tajalli daripada kodrat batin, ya, kodrat batin ahadahnya Allah. Jadi tidak ada perbedaan yang ruku, yang duduk dan yang sujud. Itu adalah wujud dari sebuah batin Allah. Makanya pada duduk akhir, kenapa ada kalam assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nah ini menandakan, ya, bahwasanya duduk akhir itu tumbadil. Tumbadil itu tidak boleh diberi nama siapa yang duduk itu, melainkan wujud batin ta'ala itu sendiri. Karena tajalli batin pada alam batin, alam kabir, nama alam batin sholat, diri wujud sir yang ada di dalam alam batin tersebut. Jadi perbuatan batin Allah, tajalli batin Allah kepada wujudnya sendiri dalam pensaksian ainun sabitah, yaitu diri yang bersaksi. Jadi tidak ada perbedaan duduk, ya, tidak ada juga perbedaan berdiri.
Baik, insyaallah kita kembali melihat kepada Wildan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang dimaksud dengan pandangan itu adalah tujuan, ya. Nah, gitu. Pandangan adalah fardu ain atau pensaksian. Jadi kalau kita belum bisa mendapat pensaksian dari seluruh perjalanan ini, maka kita belum dikatakan mendapat ibadahnya. Itu baru mendapatkan amaliyahnya. InsyaAllah. Berikut kepada Hafiz Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang berkenaan dengan hubungan batin suami istri dan juga adab ibadahnya. Jadi begini, kenapa istri ini berpotret kepada ibunda disebut Hawa, dan kenapa kita sebagai laki-laki ini adalah sebuah kodrat zat yang disebut oleh Allah. Artinya apa? Zat nuraninya Muhammad, wujudnya Adam rupa-rupanya, ini tempat kembali asal usulnya dari Nur Habiban. Nur Habiban adalah nur pengasih yang dipakai oleh zatnya Allah, asal usul dari zatnya Allah, ya. Nur Habiban sidurau minallahi wa awalul mu'min. Artinya, coba aja bagaimana kita bisa memisahkan api dengan rasa hawa panasnya. Nah, maka dikatakan istrimu itu adalah orang yang berasal dari dirimu sendiri. Ini yang dikatakan sidura minallahi wa awalul mu'minina. Jadi kodratnya seperti itu. Zat adalah ruhaninya laki-laki, perempuan adalah nur habibannya dari zat. Makanya nikah, ni itu aku, kaf itu kembali, kepada zat. Nah, itulah dia. Jadi kembalinya seseorang kepada asal. Jadi kalau kita melihat nilai dari seorang istri adalah orang yang berasal dari kita, iman kita akan baik dan bagus. Tapi kalau kita melihat istri itu anak orang yang dikawini, nilai rumah kita tinggal, rumah tetangga kita adalah perkawinan, bukan pernikahan. Ingat itu, insyaallah. Baik, kita kembali lihat nih dari Patli. Ya, ini dari Patli Talu, ya Talu Talamau Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, apakah hakikat alam kabir dan alam batin? Nah, alam batin kabir itu Buya. Iya, alam kabir adalah alam batin yang sangat tinggi, atau dikatakan alam sukun dan sukuniyah. Nah, jadi kalau kita tidak merasa berdiri di alam sukun, itu batal makom kita. Makanya Allahu Akbar kabirau walhamdulillah. Kabirau, kabir au, kabir au. Nah, kita akan periksa kabir au, kabir au, auzubillah. Nah, ini kabir. A adalah alif kasroh a, kodratnya nyata zahir pada Allah. U alif domah u, kodratnya sir ruhani bagi kita. Apakah kita sudah menjadi kodrat zahir dan batin? Kalau sudah, kabir adalah lenyap sekalian yang nyata, kembali pada asal sukun namanya. Disitulah kekosongan, tidak ada yang lain ada melainkan wujudnya semata. Itu dinamakan kabir. Jadi alam kabir, jadi alam tempat berpijak atau as-sajadahnya, yaitu batinul batin, diri batin dalam alam batin. Nah, begitu insyaallah, mudah-mudahan dipahami Patli. Berikut kepada Ahmad Muhammad, mau bertanya lagi nih, apa yang dimaksud kepada Bani Israel? Nah, tadi sudah diterangkan. Dan kembali kepada Hafiz Din, ya insyaallah. Subhanallah, terima kasih atas penyelesaiannya Buya. Amin, insyaallah, mudah-mudahan berkah barokah landanya dalam pengamalan.
Nah, ini adalah penghadiran ketuhanan dalam kalbi ya, insyaallah mudah-mudahan. Baik, itu Eman ngantuk kembali tanya lagi Buya, belajar tidak ada dibimbing guru manusia bagaimana Buya? Tapi aku mimpi alif dalam bagaimana itu Buya? Ya, semua petunjuk itu mengarahkan kepada rukun tauhid. Tauhid itu memiliki tanda, memiliki derajat dan perjalanan. Salah satu tauhid Allah adalah walinya Allah. Ya, jadi itu wajib. Tetapi kalau guru itu adalah sebuah sebuah kodrat ya, sebuah kodrat yang membentuk atau mengajarkan karim, sifat kemuliaan dari Allah. Jadi kalau kita meningkatkan, maka kita harus mencari Amirul Mukmin atau pembimbing diri kita. Nah gitu, kita cari Amirul Mukmin pembimbing diri kita, dan mudah-mudahan akan menjadi suatu kehalalan dan kemutlakan buat kita. Jadi harus belajar. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim, diwajibkan kepada semua umat Islam itu belajar. Belajar pasti ada gurunya. Jadi kita harus mencari bimbingan. Guru memang tidak guru, tapi bimbingan diri harus ada. Baik, kita lihat kembali kepada Ahmad kedua. Assalamualaikum, mau tanya Buya, aku mimpi dalam bagaimana itu Buya, aku bagaimana dibimbing guru manusia. Ya, kalau mimpi itu petunjuk, mudah-mudahan bisa diikuti kebaikannya dan minta istiqarah kepada Allah. Apakah mimpi itu sudah benar-benar darimu datangnya Allah? Kalau darimu menyatakanlah, tapi kalau tidak hindarilah aku. Yang kedua adalah dari kembali kepada Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya lagi, apa ciri-ciri masjid? Nah, insyaallah kalau kaji tauhid bagus kita kaji kepada wujud Allah aja. Jangan semua makhluk kita kaji dulu, karena tema-tema kaji kita ada. Sekarang kita dalam makom rahasia ibadah. Kalau sholat aja belum bisa, apa semuanya untuk kita tahu? Lebih bagus kita nggak tahu. Jadi dirikanlah yang kebenaran Allah terpenting dulu, yaitu mendirikan iqimis sholatan li zikri. Bagaimana kita mampu mampu bersolat dan berzikir kepadanya. Jadi kalau hal yang lain-lain kita singkirkan. Kita tidak melayani dulu suatu pengetahuan yang tidak tauhid kepada Allah. Ya, baik insyaallah. Baik, kembali insyaallah kepada Jack. Nah, di sini ya Muhammad ya Zaini bin Abdul Ghani di sini pernah mengajarkan ziarah. Nah, apa bisa kita gunakan untuk ke makam Rasul? Terima kasih. Rasulullah itu pernah mengatakan kepada sahabatnya, apabila aku meninggal dunia janganlah kamu bertawasul di makamku. Jadi tidak boleh. Kenapa? Kita ini sudah alul baitnya Rasulullah. Ngapain ke makom lagi? Kita ini alul bait. Nah, contoh apa? Ya, ila hadratin nabil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahlul baitihi. Tapi lebih bagus kita memberikan fadilah tiap hari Al-Fatihah setiap bangun tidur ke diri ahlul baitnya, yaitu batiniahnya, perjalanan ruhaninya Muhammad pada rohani kita itu lebih baik daripada kita menuju makam. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, dilanjutkan kepada saudara kita Akatsu Gua 989 di Malaysia. Nah, telah masuk waktu, izin untuk nih guru untuk ilmunya. Alhamdulillah, amin. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selalu kita ingin belajar dan belajar demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.
Jadi dengan meningkatnya iman dan takwa kita, tentunya dengan kita belajar, selalu kita dekatkan pemahaman kita, yaitu dalam tangga tauhid. Nah, dari insya Allah di tangga tauhid berikutnya, dari perjalanan rohani kita, insya Allah di live berikutnya, nanti live streaming berikutnya, kita akan meningkatkan dalam judul lain, dalam belajar dengan judul lain. Tapi ingat, selalu cek, nanti akan saya kabari lagi jadwal live streaming setelah ini. Nanti akan diberikan kabar. Yang penting kita selalu ikhtiar dan bertolabul ilmi dalam kupas tuntas bersama YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkembangnya, terbukanya rahasia kebenaran Allah yang selama ini tidak terungkap terhadap umatnya, YouTube Buya Pasaman Timur siap maju demi keselamatan umat. Apapun bentuknya, tidak boleh lari dari kebenaran Allah adalah dirimu sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa kembali pada live streaming berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.